Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rey Konoha. Yang menarik dari keruntuhan kerajaan Majapahit ini adalah penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena permasalahan tergoda oleh apem dan duniawi. Maksudnya gimana? Apem yang mana dulu ya? Nanti saya akan jelaskan ya. Tergoda oleh hawa nafsu, tergoda oleh kenikmatan duniawi. Nanti saya akan jelaskan ya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan dengan kekuasaan atau kekuatan militer terbaik di zamannya. Sangat-sangat kuat ya militer Majapahit di zamannya. Angkatan laut yang paling kuat di zamannya menguasai Selat Malaka, kemudian punya pasukan gajah dan kavaleri. Ya, wow, luar biasa. Saat itu kerajaan Majapahit sangat ditakuti di Asia, sangat-sangat ditakuti. Sistem pertahanan yang baik mempertahankan diri dari serangan-serangan seperti pasukan Mongol ya. Dulu pasukan Mongol pernah lari terbirit-birit dari Pulau Jawa, walaupun kita menggunakan trik-trik yang sedikit licik ya, yang jelas pemenangnya adalah kita. Jadi saat itu yang kerajaan Majapahit itu setara dengan, kalau zaman sekarang ini setara dengan kekuatan ya hampir mirip seperti China ya, di bawah China sedikit lah di zaman sekarang ini. Sangat-sangat kuat ya, pertahanan militernya sangat-sangat kuat. Bayangkan ya, pasukan Mongol sekalipun, pasukan yang salah satu pasukan terbaik, ya, pasukan elit terbaik saat itu, setara Amerika lah kalau zaman sekarang ini, bisa lari terbirit-birit dari Pulau Jawa. Wow, luar biasa ya. Selain itu ya, kekuasaan daripada Majapahit saat itu terbentang luas, mulai dari Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan lain sebagainya. Punya ratusan kerajaan dibawahi oleh kerajaan Majapahit ya. Dan yang paling mengejutkan dari kerajaan Majapahit ini adalah ternyata kerajaan Majapahit ini berkuasa lebih dari 200 tahun lebih. Wow, itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sedangkan ya Konoha aja masih berapa, 70 tahun ya, sudah mulai ada yang pisah Aceh sudah mau memisahkan diri ya, Timur sudah pisah dari Konoha, Papua sekarang ini. Jadi bayangkan ya, kalau dibandingkan dengan Konoha, Majapahit itu lebih langgeng ya kerajaannya. Kadang saya berpikir gini guys ya, tapi ini cuma opini saya pribadi ya. Apakah Konoha itu harus atau cocoknya jadi negara kerajaan? Saya melihat Konoha itu masih sangat-sangat feodal ya, karena Majapahit ini kan sangat-sangat feodal ya, feodalistik, dan budaya feodal kita itu sangat susah dihilangkan ya. Kalau saya melihat ya, warga Konoha itu sangat-sangat susah feodal. Dalam beragama kita sangat feodal, kita lebih menuhankan pemuka agama daripada orang tua kita lebih menuhankan pemuka agama daripada pemerintah, kita lebih menuhankan pemuka agama dari segalanya. Itu kan bentuk daripada feodalisme dalam beragama. Dalam bernegara juga kita seperti sangat feodal. Kita sebenarnya kalau misalnya nih kita suka pada Pak Jokowi misalnya, maka Pak Jokowi ini kita akan bela mati-matian walaupun dia melakukan kesalahan. Kita akan bilang mati-matikan. Itu adalah prinsip seorang feodalis ya. Kalau kita suka sama Pak Prabowo ya, kalau kita kritik Pak Prabowo, nanti kita akan dimarahin. Jadi itu adalah sifat-sifat feodalis. Kalau mencintai satu pemimpin, mati-matian dibela walaupun dia salah. Ya, kalau demokrasi itu salah aja, bener-bener. Walaupun kita sangat mencintai pemimpin, misalnya Pak Prabowo misalnya, kalau kita kritik kalau dia salah, ya sok aja, jangan kita yang diserang. Tapi kalau di Konoha saya melihat kita yang diserang. Ini adalah salah satu ciri-ciri negara yang belum siap jadi negara demokrasi. Tapi kita masih terjebak dalam pola pikir feodalisme. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi negara feodal ya, enggak. Sok aja kalau mau menjadi negara demokrasi. Cuman saya melihat jiwa-jiwa feodalis itu masih banyak ya dianut oleh warga Konoha.
Kembali ke kerajaan Majapahit tadi ya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Nusantara yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Ya, sebelum saya lanjut, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya. Saya akan menampilkan data dan sumbernya nanti ya. Jadi ini bukan opini saya pribadi ya. Oke. Kerajaan Majapahit didirikan setelah runtuhnya kerajaan Singasari yang diserang oleh Jayakatwang atau adipati daripada Kediri ya. Jadi karena Singasari sudah runtuh, maka dibentuklah kerajaan Majapahit atau Mojopahit ya. Majapahit itu berasal dari nama buah ya di daerah Trowulan kalau nggak salah ya, nama buah Majapahit. Raden Wijaya adalah menantu dari Kartanegara, raja terakhir Singasari ya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk ya, sekitar tahun 1350 sampai 1389, dan Patih Gajah Mada yang sangat dihormati saat itu sangat kuat dan sangat berpengaruh pada kekuatan Majapahit saat itu, terutama bagian militer ya. Ibu kota kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur ya. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang memiliki bangunan candi yang sangat-sangat megah dan indah seperti Candi Prambanan, Candi Suku, Candi Jawi, Candi Tikus ya. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran setelah meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Wow. Dan saat itu kerajaan Majapahit itu porak-poranda guys. Saya akan membacakan sumbernya karena di video sebelumnya saya banyak diomelin sama netizen. Sumbernya mana? Datanya mana? Padahal saya tampilkan di sebelah kiri saya sumbernya ya. Ya mungkin warga Konoha itu darurat membaca kali ya. Ya saya akan bacakan sumbernya. Sumber yang pertama misalnya Sejarah Indonesia oleh MC Rick Flex ya. Yang kedua misalnya Majapahit oleh Slamet Mujiana. Selanjutnya misalnya Ensiklopedia Sejarah Indonesia oleh Pusat Penelitian Sejarah Nasional ya. Kemudian sumber selanjutnya misalnya Nagrak Tratama oleh Empu Praparica ya. Namanya susah ya. Saya bukan orang Jaya guys. Selain itu ada beberapa faktor kenapa Majapahit runtuh seperti faktor internal dan eksternal ya. Kita mulai daripada faktor internal. Faktor internal itu seperti perang saudara, konflik antara anggota keluarga, terutama antara mereka berebut kekuasaan gitu, berebut harta. Kenapa sama dia lebih banyak hartanya, saya nggak dikasih harta? Kenapa dia lebih berkuasa? Pokoknya ya rebutan lah, rebutan nafsu berkuasa, kebelet pengen berkuasa. Kemudian korupsi dan nepotisme. Oh ternyata dari Majapahit kita sudah punya bakat korupsi ya, pantesan ya. Pantesan kita yang ngajarin Belanda korupsi. Kita yang keren. Ya, ternyata dari dulu kita sudah punya bakat korupsi ya, korupsi dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan pengaruh oleh pejabat kerajaan. Wow, luar biasa. Kemudian kemerosotan ekonomi, menurunnya perdagangan dan perekonomian Majapahit saat itu. Kemerosotan moral ya, terutama dalam beragama juga. Ya, para pemimpinnya itu tidak bermoral guys. Ya. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal ya. Faktor eksternal misalnya yang pertama serangan kerajaan lain seperti serangan dari kerajaan Kediri, Singasari dan Demak ya. Dan yang kedua misalnya munculnya Islam. Ini juga sangat berpengaruh ya berdasarkan data. Penyebaran agama Islam di Jawa mempengaruhi kekuasaan Majapahit ya. Wow. Jadi saya akan ngambil data dari kompas.com ya. Ini Kompas loh yang ngomong, bukan saya. Saya akan menceritakan kronologinya. Bagaimana Raja Majapahit itu tidak tahan dengan duniawi, dengan wanita cantik bernama Sibanci ya. Siubanci. Bukan banci ya, bukan banci kaleng tapi Siubanci. Bagaimana kita kalau sebut namanya banci? Setuju nggak ya? Banci aja ya. Banci adalah perempuan Banci adalah perempuan muslim asal China yang pernah dijadikan selir oleh Prabu Brawijaya kelima. Raja terakhir Majapahit yaitu Prabu Brawijaya kelima. Dan pernikahan mereka lahir seorang putra bernama Raden Patah yang kemudian dikenal sebagai pendiri Kesultanan
Demak ya. Banci sebenarnya tidak lama berada di Majapahit karena ia segera diberikan kepada Arya Damar, Adipati Palembang ya, semacam gubernur lah di sana. Adipati Palembang, karena kekuasaan Majapahit itu kan sampai ke Palembang juga ya. Banci ini adalah seorang muslim ya dari Cina ya. Apabila dilihat dari silsilahnya, ia adalah seorang putri Sek Bentong sekaligus cucu Sek Kuro. Sek Bentong dan Sek Kuro adalah ulama yang sangat-sangat berperan penting dalam merintis Islamisasi di Jawa ya. Sangat sentral ya perannya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Banci diperkirakan datang pertama kali ke Nusantara pada tahun 1416 ya. Ini pada tahun Masehi ya, bersama keluarganya dan menumpang di kapal Laksamada Cheng Ho yang diutus Kaisar Yonggi, penguasa ketiga dinasti Ming yang ingin menjalin hubungan persahabatan dengan berbagai bangsa ya. Setibanya di Nusantara ya, ayah dan kakeknya tinggal di Karawang guna menyebarkan Islam di Jawa Barat. Setelah beberapa tahun tinggal di Karawang, Sek Bentong mengajak keluarganya pindah ke Gresik, Jawa Timur, demi meluaskan penyebaran agama Islam. Sek Bentong dan kakek Raden Patah yang merintis Islamisasi di Jawa menjadi selir Prabu Brawijaya kelima. Ketika tinggal di Gresik ya, Sek Bentong menjadi bagian dari gerakan dakwah sunnah Ampel dan dimulai menjalin relasi dengan banyak tokoh terkemuka, termasuk Prabu Brawijaya kelima. Kecantikan Siu Banci ternyata mampu memikat sang raja. Akhirnya menikahinya dan dijadikan selir. Karena Raja Brawijaya itu tergoda ya dengan wanita bernama Siu Banci ini. Cakep, putih ya, bening, mengkilat ya, semok, cakep banget, putih, terawat. Wow, Raja Brawijaya itu nggak bisa menahan diri, tidak bisa menahan nafsu ya, langsung saknean gitu ya kan. Walaupun istri daripada Raja Brawijaya ini ngomel-ngomel, ngapain kamu nikah lagi, lu mau duain gua. Lalu Siu Banci ini dikirim ke Palembang untuk menyelamatkan Siu Banci ini, biar Brawijaya tidak ribut dengan istrinya gitu, biar tidak terjadi perang dunia ketiga ya kan, antara suami istri Pasutri. Lalu Siu Banci ini dititipkan di Palembang. Dia terlalu takut pada istrinya, harusnya kan ya udah dinikahin aja lah, ditaruh di kerajaan. Jadi si Banci ini kan ditempatkan di Palembang, sehingga mungkin ada kecurigaan ya, ada semacam dugaan saya ya, ada kecurigaan saya, anak yang lahir daripada si Banci ini, yaitu anak daripada Raja Brawijaya ini, iri mungkin ya, kenapa saya disuruh ke Palembang, saya kan anak raja, saya kan anak raja Majapahit juga, kenapa saya diginiin. Lalu anak Raja Majapahit ini menjadi Raja Demak yang menaklukkan Majapahit ya. Jadi kesalahan daripada Raja Majapahit ini, yaitu Brawijaya ini, adalah dia tidak bisa menahan diri ya. Tidak menahan diri karena tergoda oleh apem ya, tergoda oleh duniawi, kenikmatan duniawi. Jadi yang saya salahkan itu bukan si Bancinya, yang saya salahkan itu bukan wanitanya, tapi rajanya. Kenapa rajanya tidak bisa menahan nafsu? Harusnya kan menahan nafsu ya, biar kerjanya tetap utuh, tidak porak-poranda, tidak ada kecurigaan, tidak ada pilih-kasih daripada keturunan dari Brawijaya ini, tidak ada balas dendam dan lain sebagainya. Selain itu ada beberapa alasan lain, misalnya kenapa kerajaan Majapahit ini runtuh, perdagangan dengan luar negeri ya, menurunnya kontrol Majapahit atas perdagangan laut, jadi semakin morat-marit ya, pasukannya juga semakin melemah karena Gajah Mada juga saat itu sudah menyendiri, ada semacam gesekan-gesekan ya
di kerajaan. Kemudian bencana alam misalnya gempa bumi, banjir, dan kemarau yang mempengaruhi perekonomian. Kemudian ada peristiwa-peristiwa penting perang atau momen bersejarah daripada kerajaan Majapahit ini, seperti perang Parekrek ya tahun 1401 sampai 1406. Perang saudara yang melemahkan kekuatan Majapahit. Kemudian serangan Demak ya. Serangan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, anak daripada Brawijaya sendiri. Ya, keturunan daripada Brawijaya sendiri, dan ini yang paling mempengaruhi tumbangnya Majapahit. Sangat disayangkan memang. Hanya karena tergoda oleh apem ya. Tergoda oleh duniawi. Saya tidak menyalahkan Raden Patah. Saya tidak menyalahkan Siu Banci, wanita cantik nan gelis dari negeri Cina atau putri Cina. Saya tidak menyalahkan itu. Saya menyalahkan Raja Brawijaya. Kenapa nggak bisa mengontrol kesaktiannya ya kan? Kemudian pembagian wilayah ya. Pembagian wilayah Majapahit menjadi beberapa kerajaan kecil. Kematian Raja Majapahit terakhir ya. Kematian Raja Gerindra Wardana, raja terakhir Majapahit, dan lain sebagainya. Jadi di antara sahabat yang tervideo misalnya ada yang marah gitu, kamu dapat dari mana sumbernya? Ya, sumbernya itu dari sejarah Indonesia ya, oleh MC Rekiflex ya. Ensiklopedia Sejarah Indonesia, sejarah kerajaan Majapahit, ya Majapahit dan lain sebagainya. Jadi saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau boleh jujur ya, saya tidak menyalahkan ya, seperti yang saya katakan tadi itu, saya tidak menyalahkan Siu Banci ini atau Raden Patah yang menyerang ayahnya. Enggak, saya enggak menyalahkan. Itu hal biasa di dalam kerajaan ya. Ada kecemburuan sosial karena mungkin dia anak daripada selir ya, pengen balas dendam kepada ayah, atau dimanfaatkan orang lain misalnya, dimanfaatkan oleh pemuka-pemuka agama, oknum pemuka agama ya, berdalih menyebarkan agama. Saya enggak menyalahkan ya, tapi yang saya sayangkan itu adalah kenapa raja itu tidak bisa menahan diri dengan syahwatnya melihat wanita yang cakep. Apakah sengaja si Banci ini diumpankan biar Raja Majapahit ini tergoda, kemolekan daripada si Banci ini? Ya sebenarnya banyak kerajaan yang hancur itu karena wanita guys. Jadi waspadalah, berhati-hatilah terhadap godaan wanita. Kecantikan wanita itu membiuskan. Yang seperti Majapahit ini runtuh karena wanita. Karena burung perkutut. Jadi apa pesan moralnya? Pesan moralnya itu waspada terhadap kemolekan wanita, ya, kecantikan wanita, bius daripada wanita. Bahkan rumah tangga juga bisa hancur ya karena masalah wanita. Saya sendiri juga saya tidak merasa sok suci ya. Kadang saya juga ya, tapi saya masih bisa menahan diri. Saya setia sama istri ya. Dan tersahabat yang nonton video ini juga kita bisa dapat pesan moral dari sini ya. Ternyata kalau kita tidak bisa menahan diri terhadap wanita ya, saya juga nggak suci ya, maka akan terjadi kehancuran. Jangankan keluarga, kerajaan juga bisa hancur. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Reko Noah. Salam rasional.